Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk semua saudara yang telah setia mengikuti channel Kristen ini. Terus dukung channel ini agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat bergabung. Saya ucapkan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti channel Kristen ini. Mari kita bertumbuh bersama dalam pengenalan akan firman Tuhan. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komen, serta tekan tanda lonceng, agar saudara mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari channel Kristen ini. Selamat mengikuti doa. Mari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kembali lagi, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami pengertian, untuk setiap firman yang akan kami dengar. Biarlah firman ini, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan hari ini, ada berkat dalam kejujuran. Mazmur 50, ayat 23b. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah, akan kuperlihatkan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang dunia, boleh saja berkata, jujur itu, hancur. Tapi, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berani berprinsip. Kita harus dapat senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Tidak ada kata rugi, apalagi sia-sia, bila kita hidup jujur. Justru sebaliknya, ada berkat-berkat luar biasa yang disediakan Tuhan bagi orang yang jujur. Ayat nas di atas jelas menyatakan bahwa Tuhan sangat mengasihi orang yang jujur jalannya. Bahkan Alkitab mencatat, dalam Amsal 3, ayat 32, dengan orang jujur, ia bergaul erat. Kemudian dalam Mazmur 140, ayat 14b, orang-orang yang jujur, akan diam di hadapanmu. Kemudian Amsal 15, ayat 8b, doa orang jujur dikenannya. Jadi, ternyata Tuhan sangat memperhatikan orang-orang yang hidupnya jujur, dan doa orang jujur pasti berkenan padanya. Saudaraku yang terkasih, arti kata jujur adalah lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, atau jika dalam permainan mengikuti aturan yang berlaku. Jujur berarti ya adalah ya, atau tidak adalah tidak. Sedangkan lawan dari jujur adalah dusta atau bohong. Berkata dusta, berarti apa yang dikatakan bibir, berbeda dengan isi hatinya, alias berkata, ya, padahal di dalam hatinya berkata, tidak. Alkitab, dengan tegas mengajarkan, jika ya, hendaklah kamu katakan, ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan, tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Matius 5, ayat 37. Sebagai orang percaya, berkata jujur atau menjadi orang yang jujur, adalah harga mutlak. Kalau dalam hati, tidak, tetapi yang keluar dari mulut, ya, berarti kita sudah tidak jujur, alias berdusta. Alkitab dengan jelas menyatakan, bahwa dusta, adalah sifat dan perbuatan dari iblis. Yohanes 8, ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta, dan bapa segala dusta. Jadi saudaraku yang terkasih, Allah begitu menghendaki kita semua untuk bertindak jujur. Ia hendak melihat apakah kita mau
dan mampu untuk bertindak dan bersikap secara jujur. Menjadi persoalan bagi kita sekarang ini, yakni terkadang kejujuran tidak lagi menjadi suatu hal yang penting. Kejujuran bukan lagi menjadi tolak ukur nilai kebaikan. Apa yang kita lakukan saat ini terkadang jauh dari kata kejujuran. Bahkan pelaku kejujuran juga bisa dianggap sebagai lawan. Pada kenyataannya, ketika seorang yang baik hendak bertindak jujur, maka terkadang kita menganggap itu hanya sebatas ingin mencari nama belaka. Saudara yang terkasih, kejujuran adalah tantangan bagi kita, terutama dalam menjalani hidup di dunia dewasa ini. Banyak hal yang akan melemahkan kita yang mau berkomitmen untuk jujur. Akan tetapi, itu semua tergantung pada pribadi kita masing-masing. Jika kita tidak secara bijaksana melihat, maka kita akan jatuh. Sebaliknya, jika kita lebih bijaksana melihatnya, maka disitulah kita mampu bekerja sama dengan Allah, dalam artian bahwa kita membiarkan Allah membantu kita untuk bersikap dan bertindak secara jujur. Jadi, kita harus percaya bahwa kekuatan utama kita, yakni mendengarkan Allah, biarkanlah Dia masuk dalam diri kita dan menjadi pengatur utama dalam hidup kita. Percayalah bahwa kejujuran akan mendatangkan berkat bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Ajarilah kami Tuhan, untuk selalu tetap setia dalam kejujuran. Kami percaya ada berkat yang Engkau sudah siapkan bagi kami ketika kami hidup dalam kejujuran. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa pagi hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita nanti. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.